سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyika wa rasulika Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amin amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah, Jalan Ahmad Yani, kilometer 8,5 Banjarmasin. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 10 ya, 10 bulan Februari 2025 bertepatan dengan 11 tidak salah ya. Tapi ini sudah masuk 12 ya. 11 12 ya. 12 bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau tidak salah tanggal 1 Maret itu sudah 1 Ramadan. Malam Ahad ya, mulai tarawih ya. Nah, kalau tidak salah tanggal 1 itu hari Ahad. Jadi kadang-kadang mengatakan ini 1 Maret 1 Ramadan, 2 Maret 2 Ramadan. Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan melakukan pengintaian terhadap hilal. Nah, rupanya zaman bahari hilal itu bisa dilihat. Hilal itu bulan muda, bulan sabit, hidup sehari. Mungkin pada waktu itu langit masih sangat terang. Sekarang langit kita sudah tertutup ya, dengan awan tipis. Saya sebagai salah seorang pengajar ilmu falak di Fakultas Syariah, di samping juga belajar, itu beberapa kali melakukan pengintaian terhadap hilal di Takisung. Takisung itu pantainya itu mengarah ke barat. Takisung. Ada pernah pertemuan ya, lawan hilal nih, ada pernah pertemuan. Lalu pernah juga kami melakukan pengamatan di lantai paling atas di rooftopnya Bangkalsel. Ada pernah melihat juga. Akhirnya ya saya kira karena langit sudah mulai tertutup oleh awan, maka meskipun kita melihat seperti cerah langit biru, tapi sebenarnya ada awan yang menutupinya. Sehingga tidak pernah ketemu kita. Nah, zaman Rasulullah itu sering ketemu. Makanya Rasulullah mendorong supaya lakukan pengintaian di ufuk barat pada sore hari tenggelam matahari yang diperkirakan itu merupakan tanggal 1 daripada bulan Ramadan. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah berkata, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, hilalu khairin wa rusdin, amantu billahi alladzi khalaqaka, amantu billahi alladzi khalaqaka, amantu billahi alladzi khalaqaka. Jadi itu yang dikatakan oleh Nabi pada saat melihat hilal. Kalau kita terjemahkan, hilalu khairin wa rusdin. Ini hilal adalah hilal kebaikan dan hilal petunjuk. Jadi maksud hilal kebaikan ini ya karena dengan hilal ini berarti esok puasa mulai. Esok puasa.
Puasa adalah ibadah yang menambah kebaikan. Warusdin, dan ini hilal memberi petunjuk bahwa bulan hidup. Jadi maksudnya Nabi kita itu mengakui juga bahwa benda-benda yang diciptakan oleh Allah itu memiliki fungsi kebaikan dan petunjuk. Tetapi bedanya dengan orang-orang jahiliyah. Kalau jahiliyah kan setiap benda memiliki nilai kebaikan dan petunjuk dan dipertuhankan. Nah, sedangkan Nabi diikuti oleh Nabi dengan kalimat amantu billahi alladzi khalaqaka. Aku hanya percaya dengan Allah yang menciptakan kalian. Maksudnya bahwa setiap benda itu memiliki nilai kebaikan dan petunjuk, tetapi kebaikan dan petunjuk itu adalah ciptaan Allah. Nah, itu kan sebenarnya cara berpikir tauhidnya orang Islam. Jadi kita percaya aja lawan obat tuh berfungsi. Nah, ini obatnya misalnya obat apa nih, misalnya obat sakit mah misalnya kan, apa promah ya, promah. Kalau kami bahari pisang awa aja bang, ada promah bahari kami pisang awa aja. Bila minta sakit parut sedikit tuh makan pisang saya tetangga sikat setengah sikat tuh 20 biji tuh hampir sakit parut. Dan pisang itu kalsiumnya tinggi kan, kalium ya, kalium atau kalsium ya. Sehingga itu membuat tidur nyenyak. Nah, jadi pin kalau kita guring tapi jenak, coba makan pisang. Nah, insya Allah itu jenak guring. Kita bahari lagi haluskan dikarikakan pisang oleh arwah ini ya lah. Arwah paninian dikarik sini pisang. Sebab makan sidin umur kita hanya seminggu makan pisang dah. Wah ini kada boleh jar kecuali 6 bulan. Imbah 6 bulan dimakan sunnya cap pisang. Jangan sama aja juga ini. Cap pisang ya sun. Bubur sun cap pisang. Nah, jadi maksudnya itu bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kebaikan dan memiliki nilai atau fungsi petunjuk. Nah, hanya kan masalahnya untuk menemukan sesuatu kebaikan dan petunjuk dari sebuah benda itu memerlukan penelitian. Nah, ya tadi misalnya obat. Nah, obat ini adalah campuran dari bahan ini, bahan ini, bahan ini. Nah, ini ada nilai kebaikannya untuk mengobati suatu penyakit. Karena kalau tidak pakai penelitian, tidak pakai hasil analisis, apalagi terkait obat ya, itu bisa jadi nanti dosisnya tidak jelas. Garing apa? Oh, asam urat turun naik. Oh, turun naik. Turun maksudnya turun ke betis sakit. Ya. Naik ke kepala, sakit. Turun naik. Asam urat turun naik. Oh, orang kampung akan dijarang akan daun pandan. Nah, tapi kan kita kada tahu dosisnya berapa. Nah, nanti laboratorium perusahaan-perusahaan farmasi itu diukur dosisnya berapa. Kalau tidak, itu lalu menjadi mitos sekarangnya. Nah, kalau mitos ini sebenarnya bukan soal apa namanya, kan sering juga orang mengatakan mitos ini kan khayalan. Ya, kenapa khayalan? Karena tidak berbasis hasil analisis dari ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalnya dianalisis dengan ilmu pengetahuan, ya itu menjadi ilmiah. Itulah petunjuk. Nah, kan gitu. Sama aja teknologi pesawat misalnya kan. Teknologi pesawat ini kan teknologi tinggi ya, karena dia terkait dengan mesin yang bisa menerbangkan seseorang dengan suatu alat. Nah, tentu semua komponen yang ada di pesawat itu dibikin berdasarkan hasil analisis yang sangat cermat. Nah, sehingga dia menjadi ilmu.
Bukan asal terabang kan enggak, tapi ada rumus-rumusnya. Sama juga ketika ilmu cuaca. Nah, ilmu cuaca ini kan namanya apa? Klimatologi, klimat itu kan climate change, itu artinya iklim. Klimatologi itu ilmu tentang iklim. Itu misalnya, oh ini diperkirakan di wilayah ini akan terjadi hujan. Nah, dalam durasi sedang, misalnya kan, sekian milimeter, misalnya kan, airnya turun ya, dalam 1 kubik, ya, misalnya kan. Nah, itu adalah berdasarkan pengamatan melalui satelit terhadap gerakan awan yang membawa air. Nah, jadi awan yang membawa air ini bisa dilihat melalui kamera satelit. Nah, lalu kelihatan dia bergerak, kemana arahnya? Oh, ini dari utara menuju selatan. Sekarang berada di mana awan membawa hujan ini? Berada di wilayah Laut Cina Selatan. Oh, menuju ke selatan. Berarti ini menuju ke Banjar nih kan, menuju ke Kalimantan. Nah, kalau dilihat gerakannya berapa kilometer per jam? Oh, misalnya 50 sampai 100 kilometer per jam. Oh, jarak Laut Cina Selatan, letak adanya awan dengan Kalimantan ada misalnya 1000 kilometer. 1000 dibagi 100, 10 kan? Berarti 10 jam lagi dimungkinkan akan terjadi hujan di Kalimantan Selatan. Nah, itu namanya kan hilalu khairin wa rusdin. Suatu benda akan memberikan petunjuk dan kebaikan. Nah, hujan misalnya kan, hujan itu kan bernilai baik bagi yang memerlukan banyu. Tapi bagi orang yang kelebihan banyu, hujannya basah, koyok. Tapi kan yang diberikan manfaat oleh hujan bukan hanya yang kelebihan banyu, tapi banyak juga yang kekurangan banyu. Apa misalnya? Ya, pepohonan kan. Apalagi yang di belakang masjid ini, di muka ke belakangnya ini perlu benar hujan karena tanamannya akarnya kan sampai ke tanah. Nah, apa ngaruhnya tuh? Hidroponik. Nah, hidroponik ini kan sampai ke tanah. Nah, itu kalau ada banyu, mati dia. Nah, jadi itu hilalu khairin rusli itu menggambarkan Nabi mengakui bahwa setiap benda memiliki nilai kebaikan dan nilai petunjuk. Yang ini juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Bedanya, kalau orang jahiliyah sekaligus dijadikan Tuhan, kalau dalam konsep agama itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, tetapi untuk mengetahui ciptaan Allah memiliki nilai kebaikan itu melalui ilmu pengetahuan. Maka orang Islam itu didorong untuk mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam maksudnya. Ada orang Bugis inilah yang pekerjaannya sebagai nelayan. Udah ada nih. Paling namanya cari haruan nih lain nih. Nah, orang Bugis kata mencari haruannya, yang dicarinya iwak laut. Nah, mereka itu melaut itu pada bulan Qadab. Nah, bulan Qadab. Tanggal berapa bulan Qadab nih? Ya, tanggal berapa? Nah, itu orang Bugis hafalnya. Nah, ya, bulan Qadab ini kan, atau bulan Tarang. Kalau bulan Tarang ini kan anggaplah hidup 10 sampai hidup 20, itu Tarang. Kalau hidup 14, 15, 16 itu kan seperti siang, posisi bulan. Bulat-bulatnya, kemudian seperti pengganti matahari. Artinya kalau tengah malam jam 12 di atas. Nah,
Kalau jam 3 sore, jam 3 sahur maksudnya, nah itu sudah di barat. Tapi selain itu misalnya hidup 1 sampai hidup 10 itu agak banyak gelapnya lah daripada terangnya, dan bulannya hanya sekitar setengah maksimal. Ada kira-kira pas bulan kadep benar itu kira-kira 4 hari sebelum pupus dan sampai hidup 4 hari, 8 hari. Maka disitulah mereka turun ke laut mencari iwak. Kayak apa caranya? Antara lain menggunakan lampu. Jadi rupanya iwak tuh K7 ditarang, rupanya ada juga iwak K7 ditarang. Nah, pasang lampu maka penyasahan iwak, terutama jenis-jenis iwak pada. Orang Bugis menyebutnya iwak rumah-rumah karena ini berkelompok seperti rumah. Jadi sekali dapat tuh sakapal. Jadi kalau kita hendak nyanga seikong 2 ikong aja, ada bertutuparan. Kami dulu pernah di sebelah Plehari itu Jorong ya. Nah, pantai Jorong itu ada namanya pantai Sewarangan. Nah, mungkin kalian pernah ke sana. Sekarang sudah jadi objek wisata. Di Sewarangan itu pemukiman para nelayan, tapi musiman. Jadi bila musim angin arah ke sana dan musim iwak diperkirakan arah ke sana, datangan ribuan nelayan nih, begadang di situ, berdiam di situ. Tapi kena 2-3 bulan iwak ada tapi ramai lagi, balik pulangnya. Nang alih ini kekanakan sekolah. Nah, kebetulan dulu di sana saya pernah tinggal di sana dengan kawan yang mengajar SD. Jadi SD ini kan ada wayahnya banyak orangnya. Ada wayahnya kosong, mana jalan muridnya. Soalnya muridnya ini umpat abahnya aja. Abahnya ini bilanya musim ini ke situ, begadangnya musim ini ke sana. Nah, bilanya musim iwak pada, maaf yang iwak pada nih, ya, ada kisah banyak benar dapatnya itu, sekapal soalnya dapat. Nah itu bulan kadep. Jadi artinya bulan ini menjadi petunjuk dan membawa kebaikan. Nah, jadi sebenarnya semua benda itu memiliki nilai petunjuk dan nilai kebaikan. Biawak banyak di belakang rumah, kan? Ini ada nilai petunjuknya biawak nih. Nah, dan ada nilai kebaikannya. Barang-barang, nah barang-barang ini kan ngarannya aja barang-barang, pembarang. Ngarannya aja barang-barang ya, berang-berang nih. Nah, ada tuh nilai kebaikannya, ada nilai petunjuknya. Cuma mungkin sebagian belum ditemukan oleh kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi maksud dulu bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, jangan dikira mereka adalah semuanya membawa hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Ada nilai kebaikannya. Cuma kita kada tahu. Jadi di Amerika itu ada perguruan tinggi ternama yang banyak menghasilkan teknologi, namanya MIT ya. Nah, MIT ini perguruan tinggi teknologi di Amerika terdepan. Saya membaca pernah di sebuah informasi tentang MIT ini dia menemukan sinyal yang dapat membantu orang buta berjalan. Jadi orang buta ini kan tidak melihat. Kalau di wadah kita ini coba lihat yang di pinggir jalan ayah ini terutama, itu kan ada kalau lorong kan, kainnya ada, kalau nang berdiri kainnya apa tunggul. Ini sebenarnya tujuannya untuk orang buta. Jadi orang buta itu berjalan, lalu ini sampai kena kanang tunggul 2 tadi, lalu ini melihat di tengah. Itu bukan untuk orang kita nang sigar, itu untuk difabel namanya. Nah, karena itu salah satu dari ciri smart city, kota pintar. Itu ada fasilitas difabel namanya. Termasuk kalau di masjid ini fasilitas difabel itu
ada tangga nang kada betrap, kada pakai tangga nang begulur aja. Apa artinya itu? Supaya maksudnya orang yang tidak bisa berjalan memakai kursi roda dia bisa masuk ke masjid. Itu namanya fasilitas umum ramah difabel. Nah, di MIT, Massachusetts University Teknologi, itu sudah ditemukan alat yang dapat membantu orang buta untuk mengenal bagian depan dari yang dijalaninya, sehingga nya kedataran Jatihang. Nah, kalau pada kita nangkain ini manual, benar ini masih manual ini. Nah, tak kan pakai tongkat kan si butanya. Kalau yang ditemukan di Amerika tadi ada alat yang bisa dipasang berupa seperti ransel di depan, jadi dipasang di muka seperti membawa ransel berbalik. Nah, ini memiliki sensor untuk melihat sesuatu yang di depan. Bila ini ada sesuatu yang di depan, mungkin ini berbunyi atau bergerak kah, sehingga menunjukkan ke kiri atau ke kanan. Nah, dari mana itu dipelajari? Nah, ini yang menariknya. Ternyata dari kalalawar. Nah, kalalawar. Jadi kalalawar itu, soalnya pian mendengar kalalawar menabrak pohon, lalu masuk rumah sakit. Ada berapa? Nah, karena kalalawar ini berisi sensor canggih. Makanya saya bujur kalalawar ini terabangnya kan lurus, ada motor aja. Cuma guring begentong pak. Artinya sensor harap, tapi rumah begentong aja juga. Itu masalahnya. Cuma kan artinya itu suatu benda yang diciptakan oleh Allah, kemudian dia mampu untuk itu tadi. Dan itu kemudian juga dikembangkan untuk sensor pesawat terbang. Nah, adalah pesawat terbang itu di atas langit itu bertabrakan, beda. Bertabrakan itu ada kena hendak turun atau hendak naik. Nah, di atas itu pada saling banyakkan pesawat ini. Biar kalau membuka di Flight Radar 24 aplikasi itu melihat nangaran pesawat di atas langit ini saling banyakkan biar. Ada aplikasinya, kita bisa memantau. Jadi pian misalnya kalau anak memantau, pian misalnya BIC anak terbang dari Jakarta ke Madinah misalnya, anak mengetahui ini sudah di mana, itu di aplikasi sekarang ada gratis itu Flight Radar di Super App. Nah, tapi kenapa mereka tidak bertabrakan? Ternyata kuncinya adalah mereka punya radar. Di depan pesawat itu ada radar, dipasang yang dapat mengontrol apa yang ada di depan, termasuk awan biasanya. Jadi kenanya bilanya di mukanya nih ada pajang bertabrakan, seikung naik sih turun. Nah, jadi kada mau begini, kada mau. Nah, kan gitu. Itu diambil dari kecanggihan binatang yang namanya kelelawar. Nah, jadi kalau Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah merasa kecil ingin membuat masal, membuat perumpamaan, membuat misal. Membuat misal ini kan mau dikata bujur kalau misalnya aja, panjang kayak apa? Mun kayak ini ya kamu dikata bujur lah. Jadi Tuhan tidak merasa kecil, tidak merasa malu bahasa harfiahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak merasa malu, merasa kecil. Ayyadriba masalan ma ba'udatan, membikin misal tentang kemahakuasaannya seperti nyamuk. Artinya Allah menciptakan nyamuk. Lalu apakah Allah merasa kecil? Kok hanya menciptakan nyamuk? Untuk apa nyamuk? Nah, Allah tidak merasa kecil. Kenapa? Karena dari seekor binatang
itu akan lahir berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Fama fauqaha, apalagi yang di atas daripada nyamuk. Maka Al-Quran bicara tentang binatang itu yang kecil-kecil ya. Ada ba'udah dari nyamuk, ada semut an-namal, ada sapi al-baqarah, ada gajah al-fil, binatang-binatang. Allah bicara tentang debu, Allah bicara tentang batu, Allah bicara tentang gunung, sampai Allah bicara tentang bumi, langit, matahari, dan alam semesta. Semuanya itu memiliki nilai petunjuk dan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita ketika beliau melihat hilal itu, beliau katakan hilalu khairin wa rusdin amantu billahi allazi khalaqaka. Jadi seakan-akan Nabi mengajari para sahabat, itu hilal itu bulan, dia itu, kata Nabi, memiliki kebaikan dan dia itu memiliki petunjuk, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat 99 surah Al-Isra juga dijelaskan oleh Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, dan apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa, qadirun ala ayyakhluqa mislahum, menciptakan yang serupa dengan mereka, wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka, la raiba bihi, yang tidak ada keraguan padanya, fa abaz zalimuna illa kufura, dan orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Nah, jadi kalau ayat 99 ini Allah berbicara yang sangat besar, yaitu langit-langit dan bumi. Langit diungkapkan dengan bahasa jamak, itu menunjukkan bahwa di atas sana begitu banyak benda. Sedangkan bumi diungkapkan oleh Allah dengan kalimat mufrad, satu, karena kita tinggal di bumi yang satu. Jarang sekali bumi itu diungkapkan dengan kalimat jamak, biasanya pasti mufrad saja. Tapi kalau langit, as-samawat, ada as-sama, ada as-samawat. As-samawat artinya langit-langit. Nah, jadi artinya di atas dari kita ini itu banyak benda-benda dan semuanya memiliki petunjuk. Cuma untuk memastikan kebaikan dan petunjuk apa, itu harus melalui ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak, itu menjadi mitos, menjadi takhayul, menjadi khurafat. Nah, ketika di awal Januari atau mungkin akhir Desember kan, ulun pernah menjelaskan juga di sini bahwa takhayul khurafat tentang benda langit itu adalah salah satu budaya orang jahiliyah bahari. Datang Islam, nah Islam mengubah. Silahkan dicari nilai kebaikan dan petunjuk dari benda-benda langit, tetapi melalui penelitian, melalui ilmu pengetahuan. Kenapa Jar? Tahi bintang nih ada sampai ke tanah. Nah, kan kita bisa melihat kan, kalau pada langit cerah malam hari itu ada kena serut hilang kan. Gitu jenang saiko inya tuh menimbak jin. Oh, menimbak jin. Jadi rupanya karena jin, lalu jinnya hancur berkeping-keping. Nah, setelah diteliti kan dalam ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa di atas sana ada satu lapisan udara yang apabila dilewati oleh benda, benda itu akan hancur, terbakar. Kecuali benda itu dilapisi dengan
anti bakar. Nah, pian mungkin pernah melihat pesawat ulang-alik ruang angkasa yang diterbangkan oleh NASA. NASA itu organisasi patungan antara Amerika dan Eropa terkait dengan penerbangan ruang angkasa. Ini terbang melalui roket ke atas. Ini sebenarnya roket ini melewati lapisan udara yang membakar tadi, tetapi manusia dapat membuat alat pengaman supaya pesawat tadi tidak terbakar, hanya hangit di luar saja. Mudah kayak panci. Panci itu kan kalau terbakar di dalamnya, di luarnya kan hirang, tapi di dalamnya ada apa? Cuma masak pang ya. Tapi teknologi yang dibikin oleh NASA ini, yang di dalam pada masak, artinya orangnya hidup ya. Nah, naik ke atas. Waktu turun kita sama, terbakar pulang. Tapi terbakar tuh di luar aja, di dalam pada bapak. Nah, inilah namanya ilmu pengetahuan. Jadi benda-benda di alam ini harus kita pahami dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak, itu jadi mitos, jadi takhayul, jadi khurafat. Biasanya kalau jadi takhayul, jadi khurafat, orang kemudian akan menyembah, menuhankan. Nah, kayak orang Bahari. Orang Bahari menganggap rumah kita ini kan berarti bisa rumah. Atau katakanlah gedung atau bangunan, masjid ini kan bangunan juga. Orang Bahari menganggap bangunan, rumah, gedung itu bukan hanya cangkang, bukan hanya kurungan. Nah, cangkang itu kurungan, bukan hanya cangkang bagi manusia yang hidup, tetapi juga dia merupakan tempat roh-roh para leluhur. Nah, ini keyakinan orang Bahari. Kenapa? Karena orang Bahari ini kadang melakukan penelitian. Bujurkah sama Bahari? Nangaran burung walet itu burung setengah dewa, bagananya di dalam guha, dan oleh suku-suku di bukit dikatakan jangan sembarang orang berani mengambil sarang burung walet karena itu burung setengah dewa. Padahal kira-kira itu tujuan mereka itu supaya mengongotani orang supaya jangan mengambil, bener ya? Ternyata tidak kan, imba diulahkan rumah si walet ini di kota, ternyata hampirnya bagaimana? Berarti kan ada burung sedang dewa ini, burung bujur burung ini. Nah, artinya apa? Ketika ilmu pengetahuan tidak dipelajari yang terkait dengan alam, maka akan muncul apa yang disebut dengan takhayul, khurafat, mitos yang kemudian sering dipertuhankan. Nah, maka dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami Islam itu agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam yang dipelajari oleh anak-anak kita terdiri dari fisika, kimia, biologi. Ini ilmu pengetahuan alam. Kenapa samin ini maka karas? Nah, ini kan proses kimia. Campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, campur lawan banyu, beku, lalu karas. Nah, oh kenapa ini jadi keramik seperti ini? Nah, ini pasir dicampur, campur, jadi ini, jadi kaca dan sebagainya. Kalau ini gampang, ini kayu aja dipahat-pahat jadi ini. Ini kan ada berproses, ada rumit ini mimbar ini. Tapi kalau gula keramik rumit ini, gula besi rumit. Tapi itu semua adalah alam, bagian yang diciptakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Allah menyinggung fa'abaz zalimuna illa kufura, kata Allah, ya. Orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran, kendati bukti-bukti yang jelas telah dipaparkan kepada mereka. Nah, jadi kalau orang zalim ya tidak percaya bahwa
alam itu memiliki nilai-nilai kebaikan dan petunjuk, tidak percaya. Kalaupun mereka percaya, mereka akan masuk ke dalam takhayul, khurafat, ya, mitos, dan kemudian alam itu dipertuhankan. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah, kata Allah, jikalau kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Nah, ini Allah mengomentari kepada orang yang zalim tadi, ya. Jadi seandainya orang-orang kafir yang zalim ini menguasai perbendaharaan rahmat rezeki dan aneka karunia Tuhan yang telah melimpahkan kepadaku, kata Nabi, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut, yakni enggan membelanjakannya disebabkan oleh kekikiran kamu yang melekat pada diri kamu, dan memang adalah merupakan tabiat dan bawaan manusia secara umum adalah sangat kikir. Artinya manusia yang zalim tadi, kalau dia mampu menguasai alam semesta ini, maka alam semesta itu akan dikeruknya, akan dieksploitasinya, dan itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan umum masyarakat. Nah, saya kira kalau ayat ini kita pakai untuk menganalisis masyarakat kapitalis sekarang, ya, nah, itu kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang eksploitasi alam semesta, kemudian dijadikan sebagai sumber kekayaan pribadi dan keluarganya. Nah, saya kira ayat ini bisa menjelaskan itu. Dikatakan wa kanal insanu fatura, manusia itu sangat kikir. Nah, saya kira apa yang disabdakan oleh Nabi ketika melihat awal bulan Ramadan tadi kan, kemudian kita kaitkan dengan ayat 99 dan 100 surah Al-Isra, ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, setiap benda memiliki nilai kebaikan dan petunjuk. Yang kedua, untuk mengetahui nilai kebaikan dan petunjuk suatu benda harus dilakukan melalui penelitian atau pengkajian dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, orang-orang zalim, orang-orang yang kikir, orang-orang kafir, kecenderungannya mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umumnya. Saya kira ini yang dapat ulun jelaskan dari ayat 99 dan 100, dan kaitannya dengan hadis Nabi ketika beliau melihat hilal Ramadan pada zaman beliau di mana langit masih cerah, ya, awan masih belum banyak, ya. Karena awan itu mungkin disebabkan oleh polusi yang kita hasilkan di bumi naik ke atas, kemudian membentuk gas, kemudian menjadi penutup, ya, dari bulatan atau bundaran bumi kita ini, yang juga dikenal dalam dunia iklim, ilmu pengetahuan tentang iklim dengan lapisan rumah kaca, ya. Jadi lapisan rumah kaca itu maksudnya ada lapisan yang mengelilingi bumi kita ini terdiri dari gas yang dilepaskan oleh manusia yang ada di bumi, dan itu kemudian menghalangi keluarnya radiasi panas yang sudah masuk dari matahari menuju bumi, kemudian mestinya keluar. Nah, keluar ini terperangkap oleh lapisan tadi, kemudian balik lagi ke dalam, kemudian menghasilkan suhu bumi yang semakin panas, dan itu menyebabkan es yang ada di kutub mencair dan menyebabkan terjadinya permukaan laut yang lebih tinggi dari biasa, dan itulah yang sekarang kita sebut dengan banjir rob. Nah, banjir rob itu, ya, itu adalah akibat dari pemanasan suhu bumi yang meningkat. Nah, jadi ilmu pengetahuan alam tentang iklim ini menjadi pembicaraan yang sangat hangat sekarang ini di tingkat internasional, karena bencana alam di mana-mana terjadi, dan itu semuanya adalah akibat dari olah tangan manusia. Dan
Pas seperti yang dikatakan dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di bumi dan di laut, fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, akibat olah tangan manusia. Nah, jadi ada yang meramalkan bumi ini akan kiamat gara-gara manusia. Nah, jadi manusia juga yang menyebabkan bumi ini kiamat. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.